Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai anak-anak hebat dan pintar kelas 6. Berjumpa lagi dengan Ibu dan kali ini kita akan ke muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema ketiga, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Dan kita akan membahas tentang pelestarian makhluk hidup. Nah, sebelum belajar, pastinya dong kita harus selalu berdoa agar supaya ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Anak-anak hebat, kita akan ke pelestarian hewan. Makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Salah satu contoh habitat adalah hutan. Hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalam hutan dapat melangsungkan hidupnya. Keberadaan hewan dan tumbuhan harus kita lestarikan. Kenapa? Yaitu agar yang pertama, tidak punah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Dan yang terakhir adalah dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan umum. Anak pintar, nih kita akan belajar upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan. Apa saja? Yang pertama yaitu memahami pentingnya pelestarian hewan. Memahami cara merawat dengan baik, tidak memelihara hewan langka, memperhatikan jumlah populasinya, dan menyerahkan hewan langka ke BKSDA, yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Anak hebat, upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan yang kedua yaitu membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Tujuan pembuatannya agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman, dan apabila sudah cukup umur, hewan akan dilepas ke alam bebas agar hidup secara alamiah. Penangkaran hewan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara yang pertama ex situ, yaitu di luar habitat aslinya. Contohnya seperti kebun binatang dan taman safari. Lihatlah pada contoh. Lalu, penangkaran yang selanjutnya yaitu in situ, di dalam habitat aslinya. Contohnya seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, dan hutan lindung. Inilah contoh-contoh penangkaran hewan secara in situ. Kemudian, upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan yang ketiga adalah tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 pada pasal 19, yaitu setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Nah, ini apa ya? Ini adalah contoh-contoh hewan langka yang ada di Indonesia. Ada badak bercula 1, burung cendrawasih, harimau Sumatera, burung jalak Bali, orang utan, dan komodo. Anak hebat, hafalkan ya contoh-contoh hewan langka di Indonesia. Lalu kita akan ke pelestarian tumbuhan. Nah, sama seperti hewan, tumbuhan juga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan juga harus kita lestarikan agar tidak punah. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan antara lain adalah yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan.
Misalnya mengembangbiakan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Yang keempat, melakukan penghijauan. Yang kelima, pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ, sama seperti hewan ya. Secara in situ seperti hutan lindung dan secara ex situ seperti kebun raya. Lalu yang keenam, mengembangkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Kultur jaringan adalah memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Itulah upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan. Lalu ini apa? Ini adalah contoh-contoh tumbuhan langka yang ada di Indonesia, yaitu ada bunga bangkai, ada kantong semar, Rafflesia arnoldi, dan ada pohon cendana. Nah, anak hebat, itulah pembahasan di subtema ketiga muatan pelajaran IPA kali ini tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Baiklah, kalian silakan kerjakan soal-soal berikut ini ya, Naya. Terima kasih telah menonton video yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Berjumpa lagi dengan Ibu Dian Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.